Jadi tiap kelompok ini kalian menampilkan karya-karya berbeda. Ada tadi yang kayak drama, kemudian ada yang pakai musik, kemudian tadi ada lagi kayak monolog atau moderator, itu bagus sekali. Yang sebenarnya akan kami dari kelompok A2 yaitu dengan kepemimpinan karismatik. Berbicara mengenai kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan suatu hal yang telah kita perjuangkan. Hidup Indonesia! Merdeka! Kami dari kelompok 2 yang tahu tidak mau peduli akan apa yang terjadi di masa depan. Saya hanya peduli dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Jadi kalian kelompok 2 Emang ya saya begitu. Mereka itu pengennya tadi ya. Jadi karena orang itu salah. Jadi kata dia selalu benar dan harus selalu dieksekusi. Karena kalau misalkan tidak dieksekusi itu sifat ambisiusnya, sifat ambisi dari Wahai Presiden, berikanlah kami kebebasan berpendapat dan tuntaskanlah HAM yang ada di Aceh. Peran pemimpin di sini adalah memberdayakan tim dan memfasilitasi pengambilan keputusan partisipatif sehingga para peserta rapat merasa dihormati dan didorong untuk berkontribusi. Berikan otonomi kepada para pemimpin dan peserta rapat. Selamat pagi semuanya. Pagi kali ini pada bulan Oktober kita akan membahas mengenai isu visa on arrival. Mengenai bagaimana sih proses visa on arrival ini tuh bisa diperbaiki dengan baik mengatasi untuk meningkatkan sistem visa on arrival kami. Nah, gaya kepemimpinan liberal ini juga adalah pendekatan kepemimpinan yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak kebebasan dan otonomi kepada anggota tim atau bawahan. Di bawah gaya ini, seorang pemimpin memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan dan berkontribusi dengan mereka sendiri. Ini Oke teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan melakukan praktek simulasi terkait dengan pameran pendidikan. Jadi ketika teman-teman ini kan sudah menyiapkan masing-masing sekolah dan ditempel di dinding ya. Kemudian nanti teman-teman akan dibagi ya. Ada satu orang itu sebagai sales yang akan menyampaikan terkait dengan sekolahnya. Kemudian sisanya anggota kelompoknya itu akan menyebar ke kelompok-kelompok yang lain melakukan kunjungan pameran ya. Teman-teman dikasih waktu 3 menit ya, sales menyampaikan kemudian peserta mendengarkan. Oke, jadi ini adalah tema terkait pameran pendidikan. Paham? Oke, siap. Mari kita mulai. 3, 2, 1, silakan. Aku punya 2 kurikulum, ada yang internasional, yang IB diploma sama Cambridge. Kan kami sudah sering dengar kan. Nah kalau tidak harus saya juga bahwasanya SMA orangnya tagline-nya wow itu. Yang dari sana ada mayoritas sama Juliani, jadi perusahaannya tidak menginginkan tidak Jakarta yang ada di Bintaro. Ini itu ada ruang teater dengan kegiatan berfungsi dan lain sebagainya.
menciptakan produk-produknya. Nah ini teman-teman, selain dari predikat sekolah pusat mengatakan tadi lokasinya ada di Kabupaten Tasikmalaya, predikat dengan datanya teman-teman, dan kita sudah dekat dengan pantai yang dihadirkan dengan 3 menit optimal bergerak dari mulai laboratorium dari silakan Bu. Banknya kayak ini ya. Waktunya habis teman-teman, silakan teman-teman kembali ke kelompoknya masing-masing ya. Oke, selanjutnya teman-teman, jika tadi sudah teman-teman melakukan kunjungan ke setiap pameran, nanti akan ada satu orang per kelompok yang saya tunjuk ya untuk menyampaikan apa yang didapat di kelompok yang lain. Kelompok 1 siapa ya? Nah, ini aja lah. Ya, kelompok 2 siapa ya? Kelompok 2 satu lagi mana ya? Kelompok 3 ya, 3 kelompok 4 siapa 3? Dari tagline dari SMA 3. Tagline. Ciri khasnya knowledge is power but character is more. Mungkin dijelaskan dulu teman-temannya tentang program-program yang di SMA Dirgantara. SMA Pradita Dirgantara ini program-programnya itu apa aja sih kira-kira? Oke, sok satu-satu aja. Nah, terkait dengan keunggulan atau mutu di setiap sekolah masing-masing, tentunya mutu ini dilihat bagaimana dia tuh bisa dikenal oleh orang luar, sehingga mutu ini menjadi patokan bahwa sekolah ini berkualitas. Gitu ya. Kalau sekolah tidak berkualitas itu tidak akan dipandang. Contoh saja UPI, lembaga pendidikan, itu terkenalnya karena pendidikan, jadi menghasilkan tenaga kependidikan, ya, guru dan tenaga kependidikan. Sehingga UPI ini menjadi suatu kekhasan sendiri ya. Makanya setiap lembaga itu harus punya ciri khas. Ciri khasnya apa? Biar dia dikenal oleh orang banyak. Di sini juga sudah disampaikan SMA, SMK, cuma tidak ada SMK IP ya. Ada kan? Ya, SMA IP ya. Ada juga yang boarding tapi bukan kita ya. Oke, nggak apa. Oke teman-teman, terima kasih. Kita applause buat semuanya. Pertemuan kali cukup ya terkait manajemen mutu pendidikan, karena ini langsung kepada baik project ya teman-teman. Kalau dari segi teori yang memahami ya bagaimana terkait dengan manajemen mutu pendidikan ini ya, karena mutu ini berkaitan dengan layanan baik itu layanan yang diberikan oleh kepala sekolah ke guru ke siswa ya, dan sekolah kepada masyarakat. Kalau layanan prima, layanan unggul, memperhatikan dengan aspek empati ya, kemudahan ya, kecepatan, ketepatan, itu sekolah itu berarti sistemnya sudah bagus, sistemnya sudah berjalan gitu ya. Kalau sistemnya sudah berjalan, itu pelayanan juga tidak akan optimal gitu ya. Itu kunci di dalam itu harus ada pelayanan yang bagus dari instansi atau dari penjaga terkait gitu ya.